Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana Fajaria. Saya guru fisika di MA Membaul Ulum Bata-Bata 1. Di sini saya akan membahas materi fisika kelas 10 tentang pengukuran. Dahulu, untuk melakukan pengukuran, biasanya orang-orang menggunakan anggota tubuh sebagai alat ukur. Misalnya, jengkal tangan, depa, langkah kaki, atau tali. Namun, alat ukur tersebut dianggap tidak baku karena anggota tubuh dari setiap orang itu berbeda-beda. Contoh, orang yang tinggi dan orang yang pendek tentu memiliki ukuran yang berbeda. Entah itu jengkal tangan, langkah kaki, pasti akan berbeda untuk setiap orang. Namun, untuk kebutuhan komunikasi, apalagi untuk kepentingan ilmiah, pengukuran harus menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang nilainya telah disepakati dan ditetapkan bersama secara internasional. Misalnya, meter, liter, Kelvin, kilogram, itu adalah contoh dari satuan standar internasional yang sudah ditetapkan bersama. Dari tadi kita sudah ngomongin tentang pengukuran, alat ukur, besaran, nilai. Kira-kira sudah dipahami belum ya? Mengukur. Apa itu mengukur? Mengukur merupakan membandingkan suatu besaran dengan besaran lain sebagai titik acuan. Besaran itu apa sih? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan memiliki satuan. Satuan itu apa? Satuan adalah sesuatu yang nilainya sudah ditetapkan terlebih dahulu, karena sebagai dasar untuk melakukan pengukuran. Kira-kira sudah ngerti belum? Baik, saya kasih contoh ya. Panjang sebuah meja 1 meter. Panjang adalah besaran, 1 adalah nilai, dan meter adalah satuan. Lanjut, contoh kedua. Massa anggur ini 10 gram. Massa adalah besaran, 10 adalah nilai, dan gram adalah satuan. Besaran fisika dibagi menjadi 2, yaitu besaran fisika konseptual dan besaran fisika matematis. Untuk besaran fisika konseptual itu ada 2, yang pertama besaran pokok dan yang kedua besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang sudah ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Untuk besaran fisika matematis, ada besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor memiliki nilai dan arah. Dalam sistem internasional, ada 7 besaran pokok, yaitu panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Di sini dituliskan lengkap dengan lambangnya, satuannya, dan lambang satuannya. Alat ukur yang biasanya digunakan untuk mengukur besaran pokok ada mistar. Mistar ini seperti penggaris ataupun alat yang digunakan untuk mengukur baju. Saat penggunaannya, mistar ini jika posisinya salah akan menyebabkan kesalahan baca atau kesalahan paralaks. Kemudian alat ukur yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki batas ketelitian sampai dengan 0,1 mm. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter bola, diameter dalam tabung, dan kedalaman lubang. Ini adalah gambar dari jangka sorong, lengkap dengan bagian-bagiannya. Bisa dilihat ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk pengukuran besaran panjang berikutnya, ada mikrometerskop. Mikrometerskop mempunyai ketelitian lebih teliti lagi dari jangka sorong yang tadi. Jangka sorong yang tadi itu
ketelitiannya adalah 0,1 mm, sedangkan mikrometer skop ketelitiannya 0,01 mm. Sehingga ini sangat cocok untuk mengukur tebal kertas, diameter kawat, dan tebal kain. Untuk gambar dari mikrometer skop bisa diamati ya. Di sini lengkap dengan bagian-bagian dari mikrometer skop. Selain alat ukur panjang, ada juga alat ukur besaran massa. Pada umumnya, pengukuran massa menggunakan neraca, baik itu neraca Ohaus, neraca lengan, neraca pasar, neraca tekan, dan neraca-neraca lainnya. Gambar ini adalah contoh dari neraca Ohaus. Dan berikutnya juga neraca Ohaus tapi dengan tipe yang berbeda, dan yang paling bawah adalah neraca lengan. Selain pengukuran panjang, pengukuran massa, ada juga pengukuran besaran waktu. Biasanya di sini kita menggunakan stopwatch. Stopwatch ada yang manual dan ada yang digital. Berikut adalah gambar dari stopwatch manual dan stopwatch digital. Demikian materi dasar tentang pengukuran, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.